Kali ini gue akan ngebahas sebuah gaming keyboard dari Vortex. Selamat datang di channel saya Media dengan Golai. Pada video kali ini, gue akan ngebahas sebuah keyboard gaming dari brand Vortex, yaitu adalah Vortex VX7. Nah, seperti yang kalian tahu, misalnya brand dari Vortex itu terkenal dengan kursi gamingnya, seperti yang gue pakai sekarang atau yang udah di-review sama Erwin. Nah, tapi sekarang kayaknya Vortex mencoba melebarkan bisnisnya dengan masuk ke seri gear gaming, seperti mechanical keyboard yang akan gue review sekarang. Terus kira-kira apa aja sih yang ditawarkan oleh keyboard gaming dari Vortex? Terus gimana dengan performanya? Tanpa panjang lebar lagi, mending langsung aja kita bahas mechanical gaming keyboard ini. Pertama-tama, keyboard ini dibanderol dengan harga 395.000. Harga yang cukup low budget kalau misalnya kita ngelihat ini adalah mechanical gaming keyboard. Selain mechanical, keyboard ini juga udah menyusung tipe keyboard TKL atau 10 keyless. Dan sepertinya Vortex sudah paham kalau misalnya keyboard-keyboard zaman sekarang itu udah pakai fitur RGB, makanya keyboard gaming yang ini itu udah dipakai fitur RGB juga. Udah mechanical gaming keyboard, udah TKL, dan juga udah RGB. Cukup menjanjikan sih. Dari desain sendiri menurut gue udah kelihatan simple banget. Cocoklah buat gamer yang suka desain minimalis dengan budget yang nggak tinggi-tinggi banget. Cuma beberapa hal yang kurang menurut gue adalah bagian pinggirannya itu nggak ada ruang antara pinggiran keyboard dengan tombolnya. Jadi seakan-akan kayak mepet banget. Ya walaupun gue ngerti sih, kali ini dibuat karena untuk desainnya, jadi kelihatan lebih simple. Dan juga untuk lampu indikatornya itu kadang nggak kelihatan sama sekali kalau misalnya kalian lagi make. Jadi agak ketutup sama tombol insert sama tombol home. Cuma ya nggak terlalu masalah juga sih. Nah, ngebahas tentang RGB-nya tadi, keyboard ini nggak menyediakan software untuk ngaturnya. Jadi kalian kalau mau ngatur efek RGB-nya itu langsung dari keyboard. Tapi menurut gue itu nggak masalah juga sih, karena pengaturannya itu simple banget. Tinggal mencet event sama insert dan kalian atur sesuai kemauan kalian. Dan itu banyak banget pengaturannya. Tapi kalau emang kalian gak suka efek warna-warni dan lebih suka warna yang statis, kalian tinggal mencet event sama delete doang. Nah, tapi hal yang gue cukup suka adalah dalam keyboard gamingnya, dia menyediakan pilihan warna putih. Karena jujur aja ketika gue main game malam-malam banget, ya sekitar di atas jam 2-an, itu kalau misalnya pakai efek RGB yang warna-warni, mata gue malah terkesan agak pusing. Makanya ketika gue pakai warna putihnya dan main malam-malam, itu kerasa lebih nyaman. Ya tapi kalau misalnya kalian suka dengan efek RGB-nya, ya monggo dipakai. Karena menurut gue efek RGB-nya itu udah cukup keren. Nah, untuk build quality-nya sendiri, menurut gue keyboard ini itu nggak usah ditanyain lagi. Karena menurut gue udah cukup mantep. Jadi dengan bentuk keyboard yang padat, udah gitu build quality-nya itu berasa solid banget. Nah, kalau ngebahas kabel dari keyboardnya, dia belum braided. Tapi untungnya, keyboardnya mengimbangi kekurangan tadi dengan menyediakan kabel manajemen di bagian bawah dari keyboardnya. Jadi ya lumayan lah. Overall, kalau misalnya dari penampilan dan juga dari build quality-nya, itu menurut gue udah cukup solid. Terus gimana kalau dari performanya? Nah, untuk switch dari keyboardnya, dia nggak menggunakan Otemu ataupun Gateron, melainkan menggunakan JWH Blue Switch. Nah, menurut gue pribadi, walaupun nama switch itu jarang didengar, tapi kalau dari performa, itu menurut gue udah cukup enak buat dipakai. Untuk feel tactile dari switchnya, itu menurut gue udah cukup berasa dan juga cukup enak buat dipakai. Tapi untuk perbandingan aja, kalau misalnya JWH Blue ini, itu menurut gue agak lebih berisik dibandingkan switch yang lainnya. Dan mendingan langsung aja kali ya kita dengerin suara switch dari keyboard gaming ini. Menurut gue, performa dari keyboardnya itu udah cukup enak buat dipakai dan juga udah cukup responsif. Jadi kalau buat main game semacam FPS, MOBA, RPG, ataupun game-game yang genre lain, itu menurut gue udah cukup enak. Pengalaman gue selama main game FPS ketika pakai keyboardnya itu masih terkesan positif. Karena gue sendiri belum menemukan masalah ketika pakai keyboardnya. Nah, untuk game-game MOBA ataupun game MMORPG ataupun yang semacamnya yang membutuhkan combo yang cukup banyak, itu menurut gue nggak ada masalah juga. Karena dalam keyboardnya dia udah menyediakan fitur anti-ghosting yang tentunya berguna banget buat kalian yang butuh pencetan agak banyak. Nah, untuk switch sendiri itu udah bisa kalian copot dan juga kalian ganti dengan switch yang red. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak suka dengan switch JWH tadi, kalian tenang aja. Ada kabarnya kalau misalnya Vortex akan ngeluarin keyboard gaming baru lagi dengan pilihan switch. Kalau nggak Gateron, dia pakai Cherry MX. Tapi untuk sekarang ya sabar aja dulu. Selain buat main game, keyboardnya juga menurut gue udah cukup praktis.
karena kalian bisa menggunakan shortcut untuk multimedia dan juga game mode. Contohnya kalau untuk game mode, kalian bisa mencet event dari 1 sampai 5 untuk milih efek RGB apa yang cocok untuk mode game yang lagi kalian mainin. Dan untuk multimedia, kalian tinggal pencet event plus F1 sampai F12. Itu buat ngatur semacam volume, mute, next song, dan segala macam. Nah, untuk kesimpulannya, menurut gue keyboard dari Vortex ini udah cukup worth it buat kalian beli. Seperti yang gue bilang tadi, menurut gue keyboardnya itu udah cukup lengkap banget. Dan juga kalau misalnya kalian ada kenapa-napa, Vortex sudah menyediakan jaminan atau jaminan garansi maksud gue itu selama 1 tahun. Tapi balik lagi, tentunya kalian juga bisa menentukan keyboard ini itu worth it atau enggak. Kalau disuruh kasih nilai dari 1 sampai 5, kayaknya gue kasih solid 4. Nah, menurut gue, kayaknya langkah dari Vortex untuk membuat sebuah gear gaming itu udah cukup bagus. Karena kalau dilihat dari produk pertamanya, yang ini aja, itu udah bagus banget. Dan gue juga jujur penasaran, langkah apa lagi akan diambil oleh Vortex dan gimana gear gaming selanjutnya. Oke guys, mungkin itu aja review yang bisa gue berikan dari keyboard gaming Vortex, yaitu adalah Vortex FX7. Kalau kalian ada saran ataupun kritik, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga nih buat like, share, dan juga subscribe channel Semedia untuk membantu channel Semedia maju ke depannya dan memberikan konten-konten yang lebih berkualitas. Gue Lae, sampai jumpa di video lainnya. Ska, skripnya mana Ska? Gak kena